Wayan, Wayan, Wayan. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini mungkin teman-teman agak heran ya, karena di awal video aku membukanya dengan sedikit horor. Padahal itu bukan horor teman-teman, itu adalah sebuah soundtrack di drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Nah, sebelum itu nggak afdol kalau rasanya kita nggak kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sila Maharani Junius, biasa dipanggil Sila. Dan aku membuat video ini kali ini untuk memenuhi tugas aku di apresiasi drama Indonesia. Jadi kita akan bercerita sedikit tentang apa sih drama Bila Malam Bertambah Malam ini. Nah guys, sebelum kita masuk menceritakan apa sih sinopsis atau latar atau penokohan di dalam naskah drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya ini, ada satu kutipan atau adegan yang akan aku tunjukin ke teman-teman, yaitu seorang tokoh yang bernama Gusti Biang. Dia berbicara begini, si tua itu tak pernah kelihatan kalau sedang dibutuhkan. Pasti ia sudah berbaring di kandangnya, menembang seperti orang kasmaran, pura-pura tidak mendengar. Padahal aku sudah berteriak sampai leherku patah. Wayan! Wayan tua! Nah, gimana teman-teman? Jadi itu satu kutipan ya. Kenapa aku di awal membuka dengan wayan? Karena menurut aku yang menarik di sini adalah ada sebuah tokoh yang bernama Gusti Biang itu selalu memanggil nama wayan begitu. Jadi dengan berteriak kayak semacam kadang horor yang terasa seperti yang di awal video. A few moments later. Nah, setelah aku melihat video ini teman-teman, perasaan aku hal yang paling berkesan yaitu tentang Gusti Biang ini memanggil nama Wayan. Itu terus dilakukan sepanjang drama. Lebih dominan dia memanggil Wayan. Jadi itu yang paling berkesan menurut aku. Makanya aku di soundtrack awal itu memanggil nama Wayan. Mungkin agak sedikit horor ya menurut teman-teman, tapi sebenarnya itu bukan horor. Nah, perasaan aku setelah melihat itu, membaca sebanyak 2 kali dan melihat seni pertunjukannya di YouTube sebanyak 1 kali, itu sebenarnya aku awalnya agak bingung dan ambigu karena nggak tahu apa cerita ini tentang apa gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman, aku bercerita sedikit karena mungkin agak bingung juga, teman-teman akan bingung juga atau bagaimana. Semoga nanti bisa dipahami. Jadi sebelum kita masuk ke sinopsis atau cerita ini tentang apa, jadi mungkin langsung aja ya, apa sih cerita tentang Bila Malam Bertambah Malam ini karya Putu Wijaya. Nah, tanpa berlama-lama, jadi drama Bila Malam Bertambah Malam ini menceritakan seorang janda yang begitu membanggakan kebangsawannya. Ia hidup di rumah peninggalan suaminya. Gusti Biang adalah janda almarhum I Gusti Rai yang seorang bangsawan yang dulu sangat dihormati karena dianggap pahlawan kemerdekaan. Jadi Gusti Biang ini hanya tinggal bersama dengan Wayan, seorang lelaki tua yang merupakan kawan seperjuangan I Gusti atau suami dari Gusti Biang ini, dan dengan seorang gadis desa yang bernama Nyoman. Jadi Nyoman ini seorang gadis desa yang selama kurang lebih 18 tahun tinggal di purinya atau di tempatnya, sementara putra sematawayangnya atau putra sematawayangnya Ratu Ngurah ini telah 5 tahun meninggalkannya karena sedang menuntut ilmu di Pulau Jawa.
Jadi sikap Gusti Biang yang masih ingin mempertahankan tatanan lama yang menjerat manusia berdasarkan kasta itu membuatnya sombong dan memandang rendah orang lain. Nyoman Niti yang selalu setia melayani Gusti Biang harus rela menelan pil pahit akibat sikap Gusti Biang yang menginjak-injak harga dirinya. Karena Nyoman Niti ini sebenarnya ingin meninggalkan puri itu atau tempat itu karena ia sudah tidak sanggup menahan radang kemarahan terhadap Gusti Biang. Namun niatnya selalu urung manakala Wayan yang selalu baik menghiburnya dan memujuknya untuk bersabar dan tetap setia menjaga Gusti Biang demi cintanya pada Ratu Ngurah. A few moments later. Nah, Nyoman ini tak kuasa lagi karena menahan emosi yang bertahun-tahun ia pendam manakala Gusti Biang benar-benar menindasnya. Jadi pada suatu hari Gusti Biang ini menuduh Nyoman akan meracuninya dengan obat-obatan. Akhirnya Nyoman Niti ini bergegas meninggalkan puri itu. Namun Wayan pun mencoba menahan kepergiannya, tapi alangkah terkejutnya Nyoman ketika Gusti Biang membacakan hutang alias biaya yang dikeluarkannya membiayai Nyoman selama kurang lebih 18 tahun. Nyoman tidak menyangka Gusti Biang itu setega itu padanya hingga akhirnya Nyoman pergi dengan berurai air mata dalam suasana malam yang sunyi. Walaupun mungkin Wayan pun mungkin akhirnya juga diusir oleh Gusti Biang setelah bertengkar sengit ya tentang persoalan Nyoman dan Ratu Ngurah dan suami Gusti Biang. Setelah kejadian itu tuh Ratu Ngurah ini datang dan bertengkar dengan Gusti Biang. Begitu mengetahui Nyoman telah pergi begitu. Jadi tiba-tiba anaknya yang 5 tahun pergi belajar ke Pulau Jawa, tiba-tiba dia datang pulang dan marah kepada Gusti Biang atau ibunya ini karena mengusir Nyoman begitu. Padahal Nyoman sudah berbakti merawat Gusti Biang selama putranya tidak ada. Dan di sini sebenarnya Nyoman ini udah lama pengen pergi guys. Jadi karena merasa berhutang budi jadi masih mikir-mikir. Jadi pas amarahnya sudah memuncak itu dia pergi dengan berurai air mata. Jadi konflik itu semakin tajam mengenai persoalan Bedil. Ngurah dan Gusti Biang ini meminta Wayan mengembalikan Bedil yang akan dibawanya pergi karena Bedil itu adalah peluru yang bersarang di tubuh Gusti Ngurah gitu guys. Jadi Wayan ini akan pergi juga karena Nyoman sudah pergi. Namun itu waktu Wayan ini pergi dia membawa sebuah senjata kayak pistol, tapi di cerita ini adalah bedil ya. Jadi Ngurah dan Gusti Biang itu minta Wayan mengembalikan bedil yang akan dibawanya pergi karena bedil itu adalah peluru yang bersarang di tubuh Gusti Ngurah atau ayahnya si Ngurah ini. Wayan akhirnya mengungkapkan bahwa ialah yang menembak Gusti Ngurah yang menjadi pengkhianat begitu guys. Jadi kayak ini cerita tentang pengkhianatan, padahal Wayan ini adalah teman dekatnya, teman seperjuangannya dengan Gusti Ngurah begitu. Nah guys, setelah kita cerita panjang lebar, yang paling mengejutkan itu adalah Wayan juga mengemukakan kenyataan bahwa ia adalah ayah kandung dari Ratu Ngurah, karena Wayanlah yang selalu memenuhi tugas sebagai suami bagi istri-istri Gusti Ngurah yang berjumlah 15 karena Gusti Ngurah seorang wandu begitu. Wayan pun menyuruh Ngurah pergi mengejar cintanya, yaitu Nyoman yang pergi, yang mengurai air mata tadi yang pergi itu, yang Nyoman itu. Dan ia juga mengingatkan cinta yang tak sampai
antara dirinya dan Gusti Biang, hanya karena perbedaan kasta yang membuat keduanya begitu menderita. Dan hubungan Ratu Ngurah dan Nyoman itu akhirnya direstui oleh Gusti Biang, begitu guys. Jadi agak sedikit apa ya, setelah aku membaca naskah drama ini dan melihatnya di YouTube seni pertunjukan teaternya sekali, itu awalnya aku bingung gitu loh, bingung tentang apa sih cerita ini begitu. Setelah aku lihat-lihat ya di YouTube itu, ternyata itu tentang ya seorang janda yang Gusti Biang yang memang memandang kasta begitu loh. Jadi dia seolah-olah memandang rendah Nyoman ini begitu. Jadi sedangkan Wayan ini selalu menguatkan Nyoman. Tapi itulah teman-teman, jadi agak sedikit apa ya, bingung tapi ujung-ujungnya sedih karena ternyata Wayan ini lebih suka kepada Nyoman gitu, dan akhirnya Gusti Biang ini pasrah dan menerima kenyataan bahwa A few moments later. bahwa Wayan akan mengejar cinta Nyoman, dan Gusti Biang itu menyetujui dan merestui lah ya. Nah itu tadi guys sedikit ceritanya ya tentang drama Bila Malam Pertambah Malam karya Putu Wijaya. Setelah aku membaca itu, aku latar tempatnya itu ya di sebuah rumah, tapi dia kayak sebuah macam kerajaan begitu. Kalau kita pentaskan ya mungkin dia lebih ke kerajaan-kerajaan lama yang ada kursinya, mejanya, dengan suasana malam gelap, dan kalau dipentaskan itu mungkin akan berlatarkan suasana rumah saja, bukan rumah sih, lebih ke kerajaan lama gitu guys. Jadi karena ini ceritanya sedikit tentang kerajaan. Oke, next ya teman-teman. Jadi kita udah bahas apa ceritanya, tentang apa, latarnya bagaimana, kalau dipentaskan bagaimana. Itu emang suasananya agak menegangkan iya ya, karena dan di akhir itu suasananya tuh lebih sedih karena akhirnya Gusti Biang ini merestui, jadi agak terharu sedikit kita. Dan di awal itu memang sedikit marah, bergejolak suasananya, namun latar tempatnya tetap itu akan, kalau dipentaskan mungkin akan di rumah ya, di rumah Gusti Biang tadi, dengan suasana kayak kerajaan gitu, karena Gusti Biang ini adalah orang kebangsawan gitu. Nah setelah itu kita mungkin masuk ke tokoh atau penokohannya bagaimana ya. Jadi Gusti Biang ini yang sudah teman-teman dengar ya, emang seorang janda yang sombong ya, dan selalu membanggakan kebangsawannya, dan juga merupakan pemeran utama karena dimana faktornya fokus atau tokoh-tokoh lainnya itu lebih Gusti Biang yang ditonjolkan. Jadi Gusti Biang lah yang tokoh pemeran utamanya. Nah Gusti Biang ini mempunyai watak keras, pemarah iya, keras iya, angkuh, egois, karena di dalam kehidupannya sehari-hari dia selalu marah-marah terhadap kedua orang yang telah setia menemaninya. Namun dia juga telah menuduh hartanya dengan sikapnya yang masih ingin mempertahankan tatanan lama yang menjerat manusia berdasarkan kasta. Itu membuat dia sombong dan memandang rendah orang lain. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya watak Nyoman. Nyoman ini adalah seorang gadis desa yang selama kurang lebih 18 tahun, seperti yang telah teman-teman dengar ceritanya tadi, ya, mengabdi dan tinggal di Puri Gusti Biang, tempat Gusti Biang ya.
selama itu pula kebutuhan Nyoman tercukupi oleh Gusti Bia. Dari pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya, Nyoman itu selalu dipenuhi. Karena Nyoman merasa berhutang budi, dia selalu setia melayani Gusti Biang. Dia rela menelan pil pahit akibat sikap Gusti Biang yang selalu menginjak-injak harga dirinya. Jadi watak Nyoman ini sangat baik, penurut, karena merasa berhutang budi ya sama Gusti Biang. Jadi bisa dibilang kalau Nyoman ini adalah anak yang baik dan penurut. Nah, bagaimana watak Ngurah? Ngurah ini adalah anak dari Gusti Biang yang pergi selama 5 tahun menyelesaikan pendidikannya di Pulau Jawa. Gusti Biang ini selalu membanggakan anaknya ini yang bernama Ngurah ini. A few moments later. Nah, Ngurah ini adalah kekasih Nyoman. Ia pun begitu mencintai Nyoman. Namun cinta mereka terhalang oleh kasta kedudukan. Begitu pula dengan kisah cinta Gusti Biang terhadap Wayan yang terhalang oleh kasta yang telah teman-teman dengar tadi ya. Jadi Ngurah ini baik, tidak memandang kasta, anak kasta rendah, kasta tinggi. Dia anak yang baik. Selanjutnya watak dari si Wayan. Wayan ini adalah seorang abdi Gusti Biang. Ia juga seorang lelaki tua yang dulu pernah menjadi ajudan atau teman seperjuangan almarhum dari Gusti Biang yang telah gugur pada saat pertempuran. Wayan juga sebagai seorang penengah antara tokoh antagonis dan protagonis dalam ceritanya. Dan watak Wayan ini baik ya, karena dia begitu membujuk bagaimana si Nyoman ini tetap tinggal dengan Gusti Bian. Begitu, dia baik, tidak memandang kasta seperti Gusti Bian. Dan Wayan ini selain baik, dia juga penyayang dan selalu membela kebenaran. Nah, begitu guys. Jadi kita udah bahas ceritanya, latarnya, terus tokoh dan penokohnya. Jadi setelah aku membaca itu perasaan aku senang dan senang juga berbagi dengan teman-teman. Mungkin video ini agak sedikit panjang ya dan membingungkan teman-teman mungkin, tapi semoga itu bisa dipahami. Dan aku senang juga berbagi cerita dengan teman-teman apa yang telah aku baca, walaupun aku emang sedikit bingung dalam cerita ini. Dan yang paling berkesan atau hal yang paling berkesan itu adalah pesan tersiratnya adalah kita memang tidak boleh memandang rendah orang lain ya. Itu pesannya di dalam naskah drama ini teman-teman, karena kasta kita tidak bisa memandang orang dari kastanya. Kita tidak bisa menentukan baik atau buruknya orang itu dari kastanya, dari kalangan mananya gitu. Apalagi pada zaman sekarang emang itu yang sering terjadi ya. Dan gaya bahasanya aku suka ya guys, karena mungkin ini lebih ke adat Bali ya, karena Ingusti Wayan Nyoman itu dari tokohnya aja mungkin lebih ke Bali ya. Dan paling berkesan itu adalah cuplikan yang Gusti Bian yang selalu manggil-manggil Wayan, itu lebih membuat aku lebih ingat tentang cerita ini. Nah, segitu dulu guys video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku sangat membutuhkan komen-komen positif dari teman-teman untuk membangun kepercayaan diri aku, untuk mengupgrade diri aku.
Dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau diksi yang tidak tepat ya. Jadi aku berterima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Dan see you the next video. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cute.